Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Leo Elim, founder Gaptek Bisaprofit.com. Teman-teman, hari ini saya sangat berbahagia karena saya melaunching satu indikator baru, namanya indikator Gaptek JOS 21 atau JOS 21. Nah, dari namanya aja udah keren ya, JOS. Nah, dan saya sudah buktikan trading selama 2 hari menghasilkan profit yang luar biasa dengan menggunakan indikator ini. Nah, indikatornya sangat-sangat simple, hanya bentuk panah naik dan panah turun. Indikator ini featuresnya itu indikator trend dan teman-teman bisa melakukan single shoot, simple, powerful, ada notif ke HP, ada alert di laptop, dan tidak repaint. Begitu muncul teman-teman langsung tembak, langsung kasih TPXL. Nah, saya merekomendasikan sebelum teman-teman menggunakan account real atau forward test, tes yang jalan ke depan, yang begitu memakan waktu, nah teman-teman bisa melakukan simulasi virtual trading dengan menggunakan EA Gaptek Semi Single Shoot versi 4 yang sehingga teman-teman bisa melakukan entry, lantas close, profit, ada resultnya, istilahnya account historinya, sehingga seperti layaknya asli Anda trading. Nah, nanti saya akan peragakan kepada teman-teman bagaimana caranya sehingga menghemat waktu dan saya jamin teman-teman akan ketagihan melakukannya. Nah, indikator ini bisa disetting agresif atau tidak agresif. Nah, yang ada di layar ini settingan yang default standar dari saya. Teman-teman bisa lihat ini euro di time frame daily. Nah, bagaimana cara pakainya, cara settingnya di time frame M5 menit, M30 menit atau daily, serta tips dan trik dari saya cara menggunakan indikator ini. Tentunya nonton video ini sampai habis untuk mendapatkan pemahaman yang komplit. Nah, bagi teman-teman yang baru nonton video saya, salam kenal dari saya. Anda bisa klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi di saat saya memposting video yang baru. Bagi teman-teman yang punya TikTok, add aja Gaptek Bisa Profit, serta Instagram saya Gaptek Profit. Dan main-main di website saya gaptekbisaprofit.com serta gbpteknologi.com. Jangan kemana-mana ya setelah yang satu ini. Oke, teman-teman kita langsung aja ya. Nah, ini time frame daily. Nah, untuk indikator ini, kalau saat di candle 0 ini, saat di candle ini, saya zoom perbesar lagi biar lebih jelas. Nah, saat berjalan di candle ini candle 0. Begitu muncul panah ini belum confirm. Dia masih bisa hilang, bisa menetap, bisa hilang. Bisa kedap-kedip istilahnya. Karena dia ada kalkulasi di target harga tertentu maka dia muncul. Kalau kembali lagi naik maka dia hilang. Tapi kalau di bawah target itu maka dia akan menetap. Nah, tunggu sampai open candle yang candle ini, candle 1. Begitu open sebelahnya ada panah maka dia akan menetap. Dia nggak bakalan hilang. Ya, jadi seperti indikator-indikator saya yang lain, yang V5, Scalper Pro yang berbentuk panah itu jenis confirmnya sama. Open candle 1, maka sebelahnya ada panah itu confirm. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat, saya akan super kecil. Ya, apakah begitu muncul, teman-teman masih bisa kejar profitnya. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, contoh aja ini confirm di sini. Ini sempat ketarik, lantas ini profit 371 pips ya. Bukan 37,1, bukan 371 pips karena ini time frame daily. Tuh, teman-teman bisa lihat ya.
Kalau yang ini tentunya sempat ketarik di 83 pips, akhirnya profit di 193 pips. Oke, teman-teman bisa lihat. Nah, yang ini agak sedikit panjang, lebih banyak. Tentunya teman-teman kalau bermain time frame daily harus perhatikan juga tarikannya ya. Di sini bisa sampai 347, tapi profitnya juga bisa sampai 959. Oke, teman-teman bisa lihat. Oke. Sekalian teman-teman hitung win rate-nya ya. Oke. Nah, ini tentunya entry di sini sempat profit 66 pips, akhirnya closing di bawah jadi bearish. Dan sampai di sini teman-teman boleh cut loss kalau ada sinyal lawan. Atau teman-teman pakai beberapa pips di bawahnya juga boleh ya. Nah, teman-teman harus cari dulu backtest ke belakang seperti ini, mana yang terbaik dengan pips atau pas ada sinyal lawan baru cut loss. Oke. Nah, bisa juga teman-teman memakai strategi Marti horizontal. Jadi banyak orang menyebutnya recovery. Jadi kalau ini sudah tercut loss di sini, maka rugi 286. Nah, karena pakai lot 1 lot, lantas kita recovery-nya pakai 2 lot, maka teman-teman di sini untung 298 kali 2 lot. Berarti sekitar anggapnya 300 berarti 600 pip, teman-teman. Jadi kalau tadi ruginya 285, maka sudah ketutup kerugiannya. Atau teman-teman nggak perlu pakai recovery juga boleh. Setelah di cut loss, teman-teman sell lagi 1. Tentunya nanti kita cek akumulasi ya. Akumulasinya tentunya harus profit lebih besar dari loss-nya. Gitu. Oke. Nah, ini profit lagi. Ini juga ya. Oke. Ini. Nah, kalau ini rugi ya. Jadi dia nggak naik langsung turun. Nah, ini ke cut loss di sini itu sebesar 253. Tapi begitu Anda sell 1, Anda profit 553. Jadi kalau dilihat dari win rate-nya, lebih besar win rate-nya ya. Karena begitu betul searah, kita dapat pip-nya banyak. Oke. Nah, kayak gini, ini ketarik, tapi di sini sudah profit 103. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat, nah ini rugi tentunya. Dari sini ketarik sampai di sini ini 198 pips ruginya. Tapi dari sini ke sini teman-teman untung 291. Oke. Nah, seperti ini. Jadi ini. Nah, oke. Saya zoom perkecil lagi. Nah, ini untuk yang settingan standar dari saya. Nah, teman-teman bisa rubah settingannya ya. Nah, di sini teman-teman ada gaptek 1, 2, 3, 4. Ini ada alert untuk notif bunyi di laptop teman-teman saat muncul panah atau notifikasi dikirim ke HP teman-teman. Oke. Caranya mudah, tinggal bikin true, lantas pilih ke tools, settingan tools, lantas ke option, ke notifikasi ya. Oke. Nah, ini teman-teman bisa rubah dari 10, 15, 20, 25 sampai 40. Nah, kalau yang gaptek 2 mulai dari 0, 5, 10, 15. Teman-teman bisa variasikan supaya dapat settingan yang cocok. Oke. Nah, angkanya makin besar tentunya makin slow. Angkanya makin kecil tentunya makin agresif. Oke. Nah, kita akan coba ya. Kita akan coba dulu slow ke arah 40 dan ini 15. Kita akan cek sama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Wow. Teman-teman bisa lihat ya. Dia di sini, dia di sini, dia di sini, and then di sini. Tadi yang banyak ya, di sini garis-garis ini adalah perpindahan panah, tapi yang ini lebih jarang tuh, lebih jarang, ya, tuh. Oke, tentunya makin besar angkanya, dia makin lagging. Lagging itu agak ketinggalan istilahnya, harganya. Jadi tidak bisa
seperti ini naik, dia udah taunya di atas ini, nggak di bawah. Itu maksudnya lagging. Oke. Nah, sekarang saya akan merubah ini. Teman-teman bisa lihat hasilnya dan teman-teman bisa perkirakan apakah indikator ini bisa teman-teman manfaatkan untuk menuai profit. Oke. Saya coba ini, saya kasih dengan 0. Kita akan coba 1 2 3. Oke, tidak ada perubahan dikit. Ya. Tidak ada perubahan. Oke, sekarang saya coba ini, saya kasih ke 25 deh. Atau ke 20. Tengah-tengah. Ini 0. Kita akan coba lihat perubahannya. Tuh. Ya. Tidak serame settingan default. Nah, teman-teman bisa lihat. Oke. Ya, tadi karena 15, jadi ini lebih tidak lagging dibandingkan yang 20. Teman-teman bisa lihat ya, ini kan di sini. Kalau yang 15 tadi di sini default. Ya, yang lainnya agak banyak tetap. Nah, ini malah ini yang 15, ini yang ya. Yang 15 di sini, yang ini 20. Yang ini 15, yang ini 20. Tuh. Oke. Nah, sekarang saya coba ininya saya kasih 10, teman-teman. Oke, nah ini tadi ada yang hilang. Ya, berubah dikit. Oke, sekarang saya bikin dia 10, ini saya kasih 0. Ini agresif, teman-teman. Nah, teman-teman lihat ya, lebih banyak dari garisnya, tuh lebih banyak dari default, ada di sini, ada di sini, ya ada di sini tambahan, tuh ada di sini tambahan. Nah ini kelihatan ya, dia lebih maju dari settingan 15 karena ini pakai 10. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini lebih maju, tadinya di sini, sekarang pindah di sini. Yang tadinya ini di sini, dia pindah ke sini, teman-teman. Oke, tuh. Ya, ini time frame harian. Bagaimana kalau saya pindahkan ke time frame jam-jaman M30? Saya zoom perkecil, teman-teman bisa lihat tuh. Ya. Ini agresif. Tapi di momen-momen tertentu kita dapat panjang, teman-teman. Seperti ini panjang. Tapi juga bisa ketemu area yang sideways seperti ini, teman-teman. Ini sideways. Ya, kalau ini trending tuh, ya. Nah, ini juga nih, teman-teman bisa lihat tuh. Ya, yang ini sideways, tentunya bisa kemungkinan kita akan terkena stop loss. Tapi kalau yang trending ini kita bisa profit besar. Nah, bagaimana untuk teman-teman entry? Probabilitasnya banyak dapat yang panjang. Panjang seperti ini. Nah, ini kan seperti ada news. Nah, gampang teman-teman. Caranya teman-teman bisa tambahkan Gaptek SW. Artinya strong weak. Dia bisa mendeteksi market strong atau market weak. Nah, kalau marketnya strong berwarna aqua atau biru muda. Kalau marketnya weak, lemah, dia akan berwarna magenta atau pink seperti ini. Nah, kita lihat sama-sama ya. Nah, ini sudah masuk duluan nih. Berwarna aqua, biru muda. Sehingga begitu ketemu panah, ini biru muda atau aqua, maka kita boleh entry. Dan alhasil naiknya kenceng. Nah, tapi kalau panahnya boleh panah naik, panah turun, tapi ini warnanya magenta, ini artinya weak, lemah, maka kita tuh tidak terlalu signifikan. Nah, ini lumayan, ya, ini juga lumayan, tuh, ya teman-teman, tuh kelihatan ya. Oke, saya geser dulu nih, pas di sini. Nah, ini sudah info bahwa dia akan masuk ke strong. Nah, demikian juga ini nih, ini juga sama, kegeser. Nah, ini masuk ke area strong. Tentunya pas open market ini kita udah bisa entry, teman-teman. Nah, sama ini juga tuh. Nah, ya, asik kan? Tuh. Nah, ini juga tuh, sama. Tuh. Tuh, turun panjang. Wow, enak banget ya. Tuh. Nah, ini juga. Nah, kita sering dapat.
market yang panjang. Jadi nanti kalau sama warnanya, entah panah naik panah turun, tapi ketemu ini warna aqua, maka kita berani entry dan berpotensi profit besar. Wow, enak banget ya. Oke. Nah, ini ada lagi tuh. Ya, sering kita dapatkan. Oke. Nah, tips yang kedua, teman-teman bisa tambahkan moving average dengan periode bebas ya. Saya coba di sini 30. Nah, teman-teman bisa lihat saya zoom perbesar. Nah, begitu panah turun lantas di bawah MA 30, teman-teman biarkan aja. Nah, nanti dia closing di atas MA 30, maka teman-teman close profit. Kalau enggak, jangan tengah jalan teman-teman taking profit, jangan. Ya, demikian juga panah naik, kalau dia di atas moving average, diemin aja, teman-teman diemin aja. Kalau dia closing di bawah baru kita close. Maka profitnya akan lebih maksimal, teman-teman. Tuh, kelihatan ya. Tuh. Oke. Tuh. Asik ya. Nah, sama, kalaupun teman-teman beli di sini tiba-tiba jatuh dan dia closing di bawah, maka baru teman-teman close. Cut loss. Ya. Tuh. Jadi, kerugian teman-teman enggak banyak. Paling selisih 1-2 candle. Tapi kalau profit teman-teman bisa sampai beberapa candle atau puluhan candle. Ya, tuh. Tuh. Oke. Nah, ini tips dari saya. Teman-teman bisa lakukan menggunakan strong wick dan juga moving average. Nah, bisa teman-teman ganti kok. 30 teman-teman bisa ganti 20. Tuh, dia lebih duluan. Kalau 20 nih ya, jadi panah turun, sell, nanti taking profitnya di sini. Jadi jauh lebih banyak. Atau triknya jauh dari moving average teman-teman close aja. Ya, jauh dari garis moving average. Oke, tuh. Ya. Oke, demikian kita akan coba dengan time frame M5 menit. Bisa dipakai nggak? Nah, tapi saran saya, kalau teman-teman pakai M5 menit, nah, settingannya teman-teman dibikin tidak agresif dulu. Saya coba dengan 30, tuh. Jadi teman-teman masih ada kesempatan untuk getting profit. Ya, tuh, teman-teman lihat. Ya. Nah, ini pun kalau dia jauh dari moving average, teman-teman jangan entry. Ya. Kalau entry profitnya kecil banget. Tuh. Ya. Nah, ini bisa panjang. Oke. Nah, kalau kayak gini mungkin teman-teman bisa cut loss dulu. Tapi begitu dia closing di bawah, teman-teman bisa entry lagi. Ya, jadi banyak cara sih untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, teman-teman. Oke. Nah, atau teman-teman bisa mengeksplor menggunakan indikator lain dan teman-teman backtest mana yang baik dan mana yang cocok untuk teman-teman. Oke? Duh. Enak ya? Keren. Nah, coba ke time frame jam-jaman ini tuh. Kalau time frame harian ini. Nah, ini sebenarnya kita bisa beli lagi nih tuh. Dia naik. Oke? Wow, enak banget. Nah, teman-teman bagaimana bisa tahu settingan yang tepat untuk indikator ini? Nah, caranya teman-teman bisa melakukan simulasi trading dengan menggunakan EA Gaptek Semi Single Shoot. Teman-teman bisa melakukan virtual trading dengan backtest. Nah, caranya kita save dulu ya. Ini Gaptek Jos 213. Oke, saya save. Dan saya time frame M30. Ini dengan Euro USD, ini pakai every tick ya, jangan pakai control point. Serta saya mulai dari tanggal 1 bulan 1 2023 sampai hari ini, tanggal 27 bulan 7 2023. Teman-teman kasih speednya di tengah-tengah aja, kita start. Lantas kita panggil indikatornya, tadi saya sudah save di ini 213. Nah, dia akan muncul seperti ini. Oke. Nah, kalau yang ini dari EA-nya ya teman-teman, dan ini dari indikator. Oke, kita akan cek sama-sama. Yuk, kita zoom perbesar. Oke. Nah, teman-teman mouse-nya di speed aja. Nah,
Oke. Oke. Speednya saya percepat dikit. Karena ini every tick. Oke. Coba saya, topkan ini. Nah, tadi ada kedap-kedip. Nah, tentunya seperti saya informasikan ya, harus di candle 0, di candle 1, bukan di candle 0. Nah, saya tunggu sampai munculnya panah turun. Tadi kelihatan ada panah turun. Oke. Oke, nah ini muncul ya. Panah turun, saya zoom perbesar. Oke, nah ini. Ini candle 0 di mana ada panah waktu saat berjalan sebelum dia pindah candle. Nah, ini candle 1. Sebelahnya candle 0 ini ada panah, maka ini open candle ini confirm. Jadi open candle ini confirm downtrend dan kita boleh entry sell. Anggap aja ini saya sell ya. Oke, tuh. Maka di sini akan ada muncul, saya delete dulu ininya. Nah, teman-teman bisa kelihatan tuh ada entry sell. 1 di sini. Nah, ini enaknya kita bisa virtual trading. Oke, kita jalankan. Oke, saya tidak kasih TPXL, TPXL saya lebarin. Nah, teman-teman bisa lihat ini ya, sudah profit $5. Tuh, jadi seperti benar-benar trading ya, tapi ini virtual. Oke, teman-teman bisa lihat ya, saya speednya saya lambatin. Nah, oke, saya zoom perkecil. Nah, teman-teman bisa saya percepat ya, tuh. Nah, ini closing di atas, jadi kita bisa close cut loss ya, atau tadi taking profit di bawah. Oke, kita biarkan aja, kita tunggu sampai panah selanjutnya. Oke, nah ini sempat profit. Profit. Nah, teman-teman bisa lihat ya, profit $37. Nah, teman-teman kalau mau close boleh ya. Close-nya caranya nih, klik ini. Tik. Tuh, teman-teman kelihatan nggak? Nah, ini entryan kita terclose di sini, maka rapot kita ada entry sell 1, profit $32. Nah, karena baru transaksi pertama, consecutive profit 1, totalnya $32. Nah, ini sebagai rapot, teman-teman. Karena di sini ada profit factor-nya. Nah, ini profit factor-nya. Ya. Gitu, enak banget. Nah, di sini juga ada result. Tadi entry, tanggal berapa, jam berapa, size-nya 1 lot, di harga berapa, dan ini terclose profit $32, modal 1.000 jadi 1.032. Jadi benar-benar kayak real, tapi ini virtual trading. Nah, teman-teman bisa dengan indikator apapun. Jadi nggak harus Gaptek Joss. Tapi ini kebetulan saya bikin videonya pakai Gaptek Joss ya. Oke, kita lanjutin. Oke, seru banget deh. Saya pernah latihan, enak banget. Jadi lupa waktu. Bahkan kepengen terus untuk latihan. Oke. Nah, kita terusin ya sampai dia ada oke. Nah, ini teman-teman bisa tunggu sampai candle penutupan. Ternyata dia ditutup di atas garis moving average. Kita lihat. Kalau dia di bawah, saya akan lakukan sell. Oke. Karena dia pakai every tick, jadi agak lama ya teman-teman. Tapi lebih cepat daripada Anda tungguin ya 30 menit satu candle. Tuh. Oke. Saya siap-siap di sini untuk pause runningnya. Oke. Nah, ini saya klik sell ya, teman-teman lihat ya. Tik, saya tambahkan sell. Karena dia ditutup di bawah moving average. Jadi berpotensi bearish lagi. Kita akan lihat sama-sama. Candle berikutnya, dia ditutup di atas atau di bawah. Kalau di atas saya cut loss, teman-teman.
Ternyata dia turun, sudah mulai kelihatan 9-10 dolar, 7, 6 dolar, 5, 4 tuh. Agak koreksi naik, gak apa-apa, biarkan aja. Saya percepat dikit. Oke. Nah. Oke, wow. Ya, jadi enak banget untuk melakukan virtual trading, teman-teman. Coba saya zoom perbesar, tuh. Nah, sudah profit 20 dolar, 23 dolar, akhirnya benar turun. Teman-teman bisa lihat ya. Nah. Wow, enak banget, enak banget. Tuh. Nah, karena ini berwarna aqua, jadi dia masih strong marketnya. Jadi kemungkinan turun kenceng atau candlenya panjang-panjang, teman-teman. Kita lihat sama-sama. Masih profit di 20, 30 dolar. 30 dolar. Tuh. Nah, ini terclose di atas ya. Nah, kita close aja. Tik, selnya, maka dia tertutup. Tuh. Nah, jadi kita tunggu lagi dia closing di bawah, maka saya akan lakukan sell karena panah josnya masih panah turun. Nah, saya tidak masuk. Nah, ini karena dia closing di bawah, maka saya entry sell lagi. Tik. Oke, tuh, teman-teman kelihatan. Ada masuk sell ya. Nah, karena ini Gaptek SW-nya menyatakan atau berwarna magenta, artinya market sedang lemah, weak. Maka coba lihat, masing-masing candlenya pendek-pendek. Beda dengan saat berwarna aqua, panjang-panjang. Teman-teman bisa lihat. Ya, saya akan percepat speednya. Oke, nah dia closing di atas. Closing di atas ya udah, saya close aja nggak apa-apa. Tadinya mesti pelan aja ya teman-teman, di sini kita sudah boleh close. Supaya close loss-nya itu kecil. Oke. Ini aja contoh aja ya teman-teman. Nah, oke, ups, kelewatan tadi panah naik, kita sudah boleh beli di sini dan tentunya sudah profit. Wow, enak banget, bener enak banget teman-teman ya. Saya bisa lakukan ini 2-3 jam, nggak berasa, seru. Jadi lakukan trading virtual seperti trading real, teman-teman. Ya, nah itu dulu video review plus hari ini launching indikator baru Gaptek JOS 21. Bagi teman-teman yang berminat atau ingin bertanya, silakan hubungi call center yang ada di layar kaca teman-teman. Buka hatinya, lihat peluangnya, dan dapatkan profit konsistennya. Forex jangan dijauhi jadi musuh, tapi bersahabatlah dengan Forex. Manfaatkan teknologi untuk menuai profit dalam bisnis Forex. Saya Leo, sukses selalu dan salam Gaptek Profit. Oke, seru banget kayaknya untuk latihan nih. Oke. Ops, saya coba buy. Oke. Ops. Saya tunggu sampai panas selanjutnya. Oke, ops, turun. Oh, tadi saya sell. Oke, nah ini naik. Saya boleh buy lagi, lakukan marti. Oke. Ups, jadi profit 27 dolar. Saya close buy. Ups, dan